أن محمدا عبده ورسوله. ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، فاشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majelis Ta'lim Masjid Al-Fattah yang selalu dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla wa Ala, melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Umdatul Ahkam, kumpulan hadis-hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis-hadis yang menjelaskan tentang hukum-hukum Islam. Kitab ini disusun oleh Al-Allama Al-Muhaddis Al-Faqih Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali Al-Maqdisi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita masuk pada pembahasan hadis nomor 44, yaitu berkaitan dengan tata cara tayammum. Bayanu sifati tayammum minal janabah. Hadis ini menjelaskan tentang tata cara tayammum ketika mendapatkan junub atau janabah. Kita bacakan hadisnya. An Ammar ibni Yasir radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat yang mulia Ammar bin Yasir, semoga Allah Jalla wa Ala meridhai keduanya, meridhai Ammar dan juga meridhai ayahnya yang bernama Yasir. Qala, bertutur atau bercerita, ba'atsani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajatin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku di suatu hajah dan keperluan. Fa'ajnabtu falam ajidil ma'a fatamarraqtu fis sa'idi kama tamarragu ad-dabah. Aku mendapatkan junub atau hadas besar dan aku tidak mendapatkan air. Akhirnya aku berguling-guling di pasir sebagaimana berjalannya binatang melata di pasir. Sepulangnya dari perjalanan dari safar, berjumpa dengan Nabi SAW di kota suci Madinah. Kemudian Ammar bin Yasir bertanya kepada Nabi SAW. Thumma ataitu Nabi SAW fadzakartu lahu. Aku datang kepada Nabi SAW dan aku ceritakan tentang kejadianku tersebut. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, innama kana yakfika an taqula biyadayka hakadha. Sesungguhnya engkau cukup melakukan dengan kedua telapak tanganmu seperti ini. Kemudian Nabi SAW mencontohkan cara bertayammum. Summa daraba biyadihi al-ardha darbatan wahidatan. Thumma masaha shimala 'ala al-yamin wa dhahiru kaffaihi wa wajhahu. Rasulullah kemudian mengenakan kedua telapak tangan beliau di pasir atau di tanah dengan satu kali kenaan atau hentakan,
Setelah itu telapak tangan yang kiri mengusap telapak tangan yang kanan. Kemudian setelah itu ya mengusap kedua telapak tangan dan wajah beliau. Nah, di sini menjelaskan tentang tata cara dari tayammum. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 347, dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 368. Di sini ada 3 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, perawi hadis ini yaitu Ammar bin Yasir. Yang kedua, kosakata yang ada pada hadis ini. Kemudian yang ketiga, ilmu yang bisa kita dapatkan dari hadis ini. Perawi hadis ini ya itu adalah Ammar bin Yasir bin Amir Al-Anasi. Beliau kunyahnya, panggilannya Abul Yaqdhan. Beliau itu pembantu atau budak dari kalangan Bani Makhzum. Beliau masuk Islam sejak ya lama bersama ayah beliau dan ibu beliau. Ayah beliau bernama Yasir, sedangkan ibu beliau bernama Sumayyah. Nah, ketika keluarga ini masuk Islam, Yasir, kemudian istrinya Sumayyah, dan putranya yang bernama Ammar, itu dari kalangan Bani Makhzum ini tidak senang dengan masuknya keluarga ini ke dalam Islam, memeluk agama Islam. Akhirnya kaum musyrikin pada saat itu menyiksa dan mengadab keluarga ya Yasir ini. Sampai pada akhirnya Yasir meninggal dunia. Istrinya yang bernama Sumayyah juga meninggal dunia dengan siksaan yang sangat luar biasa pedihnya. Ya, tubuhnya Sumayyah itu diikat di onta, ya, satu onta ya itu digerakkan ke sebelah kanan, sedangkan onta yang kedua digerakkan ke sebelah kiri. Artinya tali yang mengikat tubuh Sumayyah itu ada 2. Yang pertama diikatkan di onta yang A yang bergerak ke sebelah kanan. Kemudian tali yang kedua diikatkan di onta yang B berjalan ke sebelah kiri sehingga membuat tubuhnya Sumayyah itu menjadi koyak. Ya, terbelah. Meninggallah Sumayyah. Perempuan pertama kali yang mendapatkan syahidah, mati syahid. Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin ya tidak bisa untuk membantu pada saat itu. Kondisinya kaum muslimin jumlahnya sangat kecil sekali. Ya, mereka diadab begitu luar biasa. Sampai Rasulullah SAW bersabda untuk memuliakan keluarga Yasir ini. Bahwasanya keluarga Yasir ini ada jaminan surga. Sabran ya ala Yasir. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakum al-jannah. Karena sesungguhnya ya janji yang dijanjikan kepada kalian tersebut adalah surga. Nah, kemudian Ammar bin Yasir sepeninggal ayahnya dan ibunya, beliau tersebut ya ikut berperang bersama Nabi SAW setelah hijrah ke Madinah ya. Itu dengan berbagai macam peperangan yang diikuti oleh Nabi SAW. Dari perang Badar, perang Uhud, dan seterusnya. Jadi yang diikuti oleh Nabi berperang, Ammar juga ikut berperang. Dan subhanallah, Ammar bin Yasir ini termasuk sahabat yang sangat luar biasa mulianya ketika terjadi ya fitnah besar di kalangan kaum muslimin. Pada saat itu terjadi pemberontakan, ya memberontak kekhilafahan Ali bin Abi Thalib. Kemudian disebutkan yang membunuh Ammar bin Yasir ini adalah golongan pemberontak.
Subhanallah. Nah, disinilah kita paham, mengerti bahwasannya Ammar bin Yasir ini meninggal juga dalam kondisi mati syahid juga. Dan beliau meninggal pada tahun 37 Hijriyah. Nah, radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Jalla wa ala meridhai beliau dan juga meridhai ayahnya. Kemudian kosakata yang ada pada hadis ini kita melihat pertama disebutkan ba'asani fi hajatin. Aku diutus oleh Nabi SAW dalam satu urusan, dalam satu hajat dan kebutuhan. Dan pada saat itu berkaitan dengan peperangan. Jadi Ammar bin Yasir diangkat memimpin peperangan. Kita tahu kalau Ghazwa itu peperangan yang diikuti oleh Nabi. Tapi kalau Saraya itu peperangan yang tidak diikuti oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Ammar bin Yasir mendapatkan junub atau hadas besar. Dan pada saat itu beliau tidak mendapatkan air. Ammar bin Yasir mengerti, paham. Jika tidak mendapatkan air, maka tayamum. Tapi tata cara tayamum tersebut dia tidak mengerti, tidak paham. Apakah tayamum pengganti mandi itu sama sebagaimana tayamum pengganti wudhu? Itu yang tidak dimengerti oleh beliau. Nah, berhubung beliau itu mendapatkan junub, yang sama dengannya adalah hadas besar, beliau pikir ini hadas besar kan disucikan dengan mandi. Dan kalau mandi itu kan airnya banyak. Maka akhirnya beliau melakukan sebagaimana hewan melata berjalan di pasir atau di tanah. Beliau guling-guling. Ya, dalam rangka untuk apa? Membersihkan hadas besar beliau. Subhanallah, ketika sekembalinya dari safar atau dari peperangan, Ammar bin Yasir ini melapor kepada Nabi, menceritakan apa yang terjadi. Kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada beliau tentang tata cara tayamum. Pada pertemuan kita yang lalu, kita sudah menjelaskan secara singkat tata cara tayamum. Tata cara tayamum itu cuma ada 5 tahapan. Yang pertama membaca bismillah. Yang kedua telapak tangan ini kita kenakan, kita tempelkan di pasir yang bersih, atau tanah yang bersih, atau debu. Boleh juga kita tempelkan di dinding, karena kemungkinan besar di dinding, di tembok itu ada pasir, ada debu. Ya, kemungkinan besar di tembok atau di dinding tersebut ada apa? Ada debu. Dan dalam hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi kita Muhammad SAW pernah bertayamum dengan menempelkan kedua telapak tangan beliau di dinding atau tembok. Kemudian yang ketiga, kedua telapak tangan yang habis atau setelah ditempelkan di pasir yang bersih, tanah yang bersih atau debu, ditiup kedua telapak tangannya. Setelah itu yang keempat, langsung diusapkan ke wajah dan kedua telapak tangan. Kemudian yang terakhir, cara tahapan yang kelima adalah membaca doa. Doanya sama seperti doa wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Atau doa wudhu yang kedua, sama seperti doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ini 5 tahapan tata cara bertayamum. Yang pertama, baca bismillah. Yang kedua, kedua telapak tangan ini ditempelkan di pasir yang bersih, tanah yang bersih, atau debu. Yang ketiga, kedua telapak tangan ditiup. Yang keempat, kedua telapak tangan diusapkan ke wajah dan kedua telapak tangan. Kemudian yang kelimanya adalah membaca doa. Doanya sama seperti doa wudhu. Dan disebutkan dorbatan wahidatan. 1 kali tempelan
ya ke tanah atau ke pasir. Jadi kedua telapak tangan ini ditempelkan ke pasir yang bersih, tanah yang bersih atau debu satu kali saja. Adapun adanya keterangan bahwasannya Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kita ketika tayamum menempelkan kedua telapak tangan itu sebanyak 2 kali, ya, 1 kali buat wajah, 1 kali buat kedua telapak tangan, atau 1 kali yang keduanya itu untuk tangan, itu hadisnya dhaif. Termasuk juga hadis dhaif, yaitu pengusapan tangan sampai ke siku. Disebutkan di sini, ya, summa masaha shimala 'alal yamin wa dhahira kaffaihi wa wajhahu. Bahwasannya yang diusapkan oleh Nabi yaitu kedua telapak tangan dan wajah beliau. Jadi anggota tayamum itu cuma ada 2. Pertama wajah, yang kedua adalah kedua telapak tangan. Dan penempelan kedua telapak tangan ke tanah yang bersih, kemudian ke pasir yang bersih atau debu, itu cuma 1 kali. Yang mengatakan menempelkan kedua telapak tangan ke tanah sebanyak 2 kali, itu hadisnya apa? Dhaif. Termasuk juga pengusapan sampai ke siku, ya, ketika tayamum, itu pun juga hadisnya dhaif. Nah, dari hadis ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, ilmu yang bisa kita dapatkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jawazut tayammumi minal janabati idza lam yajidil ma'a. Boleh bertayamum untuk membersihkan junub atau hadas besar jika tidak mendapatkan air. Sebagaimana yang kita jelaskan pada kesempatan yang lalu, untuk bertayamum itu ada 3 alasan. Yang pertama, tidak mendapatkan air. Sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Ma'idah, surah yang ke-5 ayat yang ke-6. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Dan ketika kalian tidak mendapatkan air, maka boleh kalian bertayamum dengan pasir yang bersih atau tanah yang bersih atau debu. Dan itu kan dikuatkan pada surah yang sebelumnya, yaitu surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 43. Yang dimana jika kita tersebut kondisinya hadas besar, seperti junub, dan kebetulan kita tidak mendapatkan air, maka hendaknya bertayamum. Jadi ayat tentang tayamum ini termaktub di dalam surah An-Nisa ayat 43 dan surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Kemudian alasan yang kedua, boleh bertayamum dikarenakan sakit yang sangat luar biasa yang dia tidak boleh terkena air. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud yang sudah kita bahas pada pertemuan kita yang lalu. Jadi kalau antum sakit dan dokter wanti-wanti agar antum jangan sampai mandi dulu atau wudu dulu, jangan sampai terkena air tubuh antum, maka mandi dan wudunya antum diganti dengan apa? Tayamum. Alasan yang ketiga, bolehnya kita tersebut bertayamum jika kondisi dingin yang sangat luar biasa. Iklim ekstrim, udaranya sangat-sangat dingin. Maka pada saat itu boleh kita untuk mengganti mandinya kita dan wudunya kita dengan apa? Tayamum. Berdasarkan hadis dari Ammar bin As radhiyallahu anhuma. Naam, yang sudah kita jelaskan juga pada pertemuan kita yang lalu. Kemudian disebutkan wa anna tayammuma laisa khassan bil hadasil asghar bal yakunu ma'al hadasil akbar aidan. Dari hadis ini ilmu yang bisa kita dapatkan juga bahwasanya tayamum itu tidaklah khusus untuk membersihkan hadas kecil saja.
Bahkan hadas besar pun juga bisa dibersihkan oleh tayamum, bisa disucikan juga dengan tayamum. Sebagaimana yang kita jelaskan, bahwasannya hadas besar disucikan dengan cara apa? Mandi. Hadas kecil disucikan dengan cara berwudu. Jika kita tidak bisa mandi dan tidak bisa berwudu, maka diganti dengan apa? Tayamum. Dari sini kita paham bahwasannya tayamum itu tidak khusus untuk mensucikan dan membersihkan hadas kecil saja, tapi juga membersihkan hadas besar juga. Dan itu dikuatkan di dalam firman Allah Jalla Jalaluhu dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 43. Yang dimana Allah Jalla wa'ala berfirman, wa in kuntum marḍā aw 'alā safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghā'iti aw lamastumun nisā'a falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Jika kalian sakit yang membuat kalian tersebut tidak bisa terkena air, atau dalam kondisi safar, kebetulan tidak berjumpa dengan air, dan kebetulan kalian tersebut buang air besar. Buang air besar, hadas besar apa hadas kecil? Hadas kecil. Ya, aula mastumun nisa, atau habis melakukan hubungan intim dengan istrinya. Jima atau melakukan hubungan intim, itu hadas besar apa hadas kecil? Hadas besar. Nah, di sini disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala, buang air besar itu adalah hadas kecil, melakukan jima itu hadas besar. Kalau tidak mendapatkan air, maka boleh untuk tayamum. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Dari ayat ini menjelaskan bahwasannya tayamum itu tidak hanya sekedar mensucikan hadas kecil, tapi juga mensucikan hadas besar dengan alasan yang dibolehkan atau sebab yang dibolehkan. Kemudian selanjutnya, ilmu yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, anggaplah yang ketiga ya. Anna Ammaran radhiyallahu anhuma kana indahu ilmun bi asli tayammum lakinnahu lam ya'lam sifatahu fasta'mala al-qiyas. Nah, Ammar bin Yasir, semoga Allah meridai keduanya, itu sebenarnya punya pemahaman untuk dasar ya ilmu tayamum. Jadi ilmu dasar tayamumnya itu sudah dimiliki oleh Ammar bin Yasir. Beliau paham, beliau mengerti jika tidak mendapatkan air, maka mandi dan wudhu itu diganti dengan apa? Tayamum. Yang beliau tidak pahami berkaitan dengan sifatnya, tata caranya. Apakah ya tayamum untuk pengganti mandi itu sama dengan tayamum untuk pengganti wudhu? Jadi untuk ilmu dasar tayamum, Ammar bin Yasir itu ada, memiliki beliau. Ada ilmunya untuk ilmu ya dasar berkaitan dengan ilmu tayamum itu. Tapi beliau tidak paham, tidak mengerti tentang tata cara tayamum. Belum paham, belum mengerti. Akhirnya beliau menggunakan apa? Hukum kias. Begini. Kalau wudhu itu kan airnya sedikit. Kalau mandi airnya banyak. Nah, akhirnya beliau merasa beliau itu mendapatkan hadas besar yang seharusnya jika ada air disucikan dengan cara apa? Dengan cara mandi. Maka berhubung tidak mendapatkan air, maka diganti dengan tayamum. Berhubung beliau tidak tahu tata cara tayamum, beliau menganalogikan, ini mandi kan airnya banyak. Berarti untuk tayamum juga pengganti daripada mandi tersebut harus banyak juga tanahnya, pasirnya atau debunya. Seperti itu. Jelas ya? Yang keempat dari hadis ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, ilmu yang bisa kita dapatkan
wuqu'ul ijtihadi minas sahabati radhiyallahu anhum fi zaman Nabi SAW. Lianna Ammaran radhiyallahu anhuma ijtahada fi sifati tayammum. Bahwasanya ijtihad, seseorang berijtihad dalam menyimpulkan satu hukum, itu sudah terjadi di zaman Nabi SAW. Dan itu banyak kejadian. Di antaranya yang terjadi pada Ammar bin Yasir tadi. Beliau melakukan tata cara tayamum dengan berguling-guling di mana? Di pasir. Subhanallah. Beliau berijtihadnya benar apa salah? Salah. Tapi ya meskipun salah, beliau dapat pahala 1. Karena beliau tersebut seorang yang layak untuk berijtihad. Tapi kalau ijtihadnya benar, mendapatkan pahala berapa? 2. Seperti itu. Tapi kesimpulannya, di zaman Nabi sudah ada dari kalangan sahabat yang berijtihad. Ketika ada satu persoalan yang mereka tidak pahami, mereka kemudian berijtihad. Nah, artinya ketika mereka tidak mengetahui secara pasti tentang hukum ya, sebagaimana dilakukan oleh sahabat yang mulia Ammar bin Yasir tadi. Beliau berijtihad tentang tata cara tayamum. Wallahu a'lam. Yang keempat dari hadis ini, ilmu yang bisa kita dapatkan adalah, atau yang kelima dari hadis ini, ilmu yang bisa kita dapatkan adalah annal mujtahida la lauma alaihi idza bazala was'ahu fi talabil haqqi wa illam yusibhu. Bahwasannya bagi seorang mujtahid tidak ada celaan untuknya jika dia tersebut berusaha untuk memberikan ya sesuatu kelapangan bagi diri dia untuk menggapai atau untuk mendapatkan yang hak atau kebenaran. Meskipun kebenaran tersebut tidak beliau atau tidak dia dapatkan. Karena seorang mujtahid sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi, jika ijtihadnya benar, dia tersebut mendapatkan apa? Falahu ajran. Tapi kalau akhta, kalau ijtihadnya salah, berarti falahu ajrun wahid, mendapatkan pahala 1. Yang keenam dari hadis ini, ilmu yang bisa kita dapatkan adalah muraja'atul ulama'i fil ilmi wal ijtihad. Lianna Ammaran radhiyallahu anhuma raja'a an-Nabi SAW. Bahwasanya seyogyanya para ulama juga memuraja'ah ilmu yang mereka miliki, termasuk ijtihadnya mereka. Ini benar atau tidak? Ya, contohnya tadi siapa? Ammar bin Yasir. Beliau berijtihad dalam masalah tata cara tayamum. Tapi beliau tersebut ingin tahu kepastiannya. Ijtihad yang beliau lakukan itu benar atau tidak. Akhirnya beliau ya mendatangi Nabi SAW untuk mengetahui tentang kepastian apa yang beliau lakukan tersebut benar adanya. Dan ternyata apa yang beliau lakukan, apa yang beliau ijtihadkan salah. Nah kita pun sebagai ustadz, ya subhanallah, jangankan ustadz, tadi ulama. Setiap apa yang dia fatwakan, setiap apa yang dia sampaikan, itu yang dia sampaikan, yang dia fatwakan tersebut murajaah lagi. Diulang-ulang lagi. Benar apa tidak? Apalagi kita. Cuma sekedar juru dakwah. Cuma sekedar ustadz biasa. Ya kan? Seyogyanya melihat-lihat lagi apa yang sudah kita sampaikan. Benar atau tidak? Jangan-jangan keliru. Dan tidak menjadi sesuatu hal yang sesuatu yang memalukan kalau sekiranya kita nih dulu pernah berkata yang salah dalam ceramah kita. Kemudian sekarang ini kita perbaharui kesalahan kita tersebut. Kita katakan dulu Ana mengatakan memang seperti itu. Tapi ternyata apa yang Ana sampaikan kepada antum beberapa tahun yang lalu Ana salah. Yang benar itu begini. Itu tidak mengapa, tidak jadi soal.
Janganlah dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Dan antum melihat ustadz yang seperti itu, malah antum tambah yakin. Si ustadz itu memang betul di atas ilmu. Karena dia tersebut siap mengkoreksi dirinya dari kesalahan yang pernah dia perbuat, dari kesalahan yang pernah dia sampaikan. Di situ antum tambah mantap. Ini si ustadz benar-benar di atas Quran dan sunnah Nabi SAW. Artinya berjalan di atas syariat yang telah dibuat oleh Allah Jalla wa'ala, yang diterangkan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Naam. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, ilmu yang bisa kita dapatkan, annal alima ya yadhkuru liman raja'ahu wajhas sawabi wa yubayyinuhu lahu. Seorang alim atau ustadz ketika dia bertemu dengan gurunya atau ustadz yang lain misalnya, dia menjelaskan tentang keadaan dia. Ustadz, ana menyampaikan satu kajian begini. Ana yakin itu adalah kebenaran. Tapi ana merasa ada sesuatu di pikiran ana. Belum mantap lah. Menurut antum ini, apa yang ana sampaikan benar atau tidak? Nah jadi kita nih kan punya sahib-sahib banyak. Atau mungkin kita juga punya guru. Punya ustadz juga. Punya kiai juga. Ya, kita sampaikan. Sebagaimana yang dialami oleh siapa? Ammar bin Yasir. Beliau mendatangi Nabi menceritakan apa yang berkaitan tentang diri beliau. Nah, kalau kita sering sharing dengan teman-teman kita sesama ustaz atau sesama-sama kiai atau sesama tuan guru, itu kemantapan buat kita untuk menyampaikan ilmu. Bahkan kan ustadz-ustadz itu punya grup. Antum tahu, kadang di antara kita itu saling bertanya, apa ya hujahnya, gimana hukumnya ini? Tidak ada di antara mereka itu saling menonjolkan diri. Malu untuk bertanya, enggak. Karena sesuatu hal yang lumrah. Kalau kita tidak paham, kalau kita tidak mengerti, bertanya. Kata Allah Jalla wa'ala, fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada yang paham, yang mengerti kalau kalian tersebut tidak paham dan tidak mengerti. Ya kita sering mengulang-ulang. Ini benar enggak? Atau paling tidak ada ustadz yang mengingatkan. Ustadz, afwan ustadz. Di ceramah antum yang ini ada satu kesalahan nih. Oh yang mana yang itu? Oh iya deh. Subhanallah. Anak akan perbaharui. Anak akan perbaiki. Itu kan cakep banget begitu. Jangan menunjukkan ego. Kalau orang ego itu pasti sama dengannya sombong. Kalau orang sombong, pasti menolak kebenaran. Kalau orang menolak kebenaran, pasti melecehkan orang. Seperti itu. Nah, yang ke-8, ilmu yang bisa kita dapatkan, sifatu tayammum minal janabah, mislu sifati tayammum minal hadasil asghar. Bahwasanya tata cara tayammum untuk membersihkan junub atau hadas besar itu sama sebagaimana tata cara tayammum untuk membersihkan hadas kecil. Tidak ada bedanya. Berapa tahapan tadi? 5 tahapan. Yang pertama baca bismillah. Yang kedua telapak tangan ditempelkan di tanah yang bersih, di pasir yang bersih atau debu. Kemudian yang ketiga ditiup. Kemudian yang keempat langsung diusapkan ke wajah dan kedua telapak tangan. Kemudian yang kelima baca doa. Doanya sama seperti doa wudhu. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Baik, kemudian yang terakhir, yang ke-9, ilmu yang bisa kita dapatkan al-bayanu bil fi'li wa annahu ablaghu fit tafhimi minal bayani bil qaul. Bahwasanya menjelaskan dengan perbuatan, dengan praktek, itu lebih mudah untuk memahami akan satu persoalan yang berkaitan dengan hukum ketimbang menjelaskan secara ucapan, teori. Nah, kita dua-duanya kita pakai. Teorinya ada, tapi prakteknya itu kudu harus kayak ibadah sholat.
ya, itu kita menjelaskan. Menjelaskan itu kan teori. Tapi perlu supaya lebih mantap nih pemahaman, adanya praktek. Nah tadi Nabi kita Muhammad SAW ditanya oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu tentang tata cara tayamum yang benar. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW mempraktekkan kepada beliau tentang tata cara tayamum yang benar. Karena menjelaskan dengan cara praktek atau perbuatan itu lebih mengena di dalam memahami satu persoalan hukum ketimbang sekedar teori atau sekedar ucapan saja. Nah kita dua-duanya kita pakai, teori kita pakai untuk menguatkan pemahaman dengan cara praktek. Dan praktek itu ya lebih mudah untuk menguatkan pemahaman kita berkaitan tentang hukum-hukum Islam. Seperti masalah tayamum. Wallahu ta'ala a'lamu. Baik, kita masuk kepada hadis yang selanjutnya. Hadis nomor 45. Di sini menjelaskan ya tentang masalah tata cara tayamum juga. Bahwasanya tata cara tayamum untuk membersihkan hadas besar itu tidak ada bedanya dengan tata cara tayamum untuk membersihkan hadas kecil. Kita bacakan hadisnya dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, semoga Allah Jalla wa ala meridhai beliau dan meridhai ayahnya yang bernama Abdullah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi SAW bersabda, utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku telah diberikan 5 hal atau 5 perkara yang dimana ya 5 hal ini tidak diberikan untuk nabi-nabi sebelum aku. Artinya Rasulullah SAW diberikan 5 hal yang sifatnya khusus, yang itu cuma diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang itu tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, nusirtu bi ru'bi masirata syahrin. Aku mendapatkan kemenangan ya dengan Allah Jalla wa ala memberikan rasa takut kepada musuh itu 1 bulan sebelum terjadinya peperangan mereka sudah mengalami rasa takut. Dan itu perkara yang khusus yang pertama yang diberikan oleh Allah untuk aku, kata Nabi Muhammad SAW. Dan juga tentunya untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Yang kedua, ya perkara khusus yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Fa'ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salatu falyusalli. Dijadikan tanah ini untukku sebagai masjid, sebagai tempat sholat. Dan suci. Siapapun di antara kalian dari kalangan umatku telah mendapatkan waktu sholat, maka sholatlah dimanapun dia berada. Yang ketiga, wa uhidlat liyal maghanimu, ya kekhususan yang ketiga yang diberikan kepada aku, tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu, tidak diberikan kepada nabi-nabi terdahulu, dihalalkan harta rampasan untukku, yaitu ketika berperang. Ya kalau zaman dulu menang itu harta yang dimiliki oleh orang kafir itu nggak boleh diambil. Tapi ketika di syariatnya Nabi Muhammad SAW, ketika berperang dan kebetulan orang kafir, orang musyrik itu membawa barang-barang yang berharga, itu boleh dikuasai oleh kaum muslimin. Itu namanya apa? Ya ghanaim. Naam. Atau maghanim. Ya harta rampasan. Naam. Taib. Kemudian ya disebutkan ghanaim wa uhillati al-ghanaim. Ya, ghanaim, harta rampasan. Kemudian walam tahilla li ahadin qabli, dan harta rampasan itu tidak dihalalkan buat umat terdahulu.
buat nabi-nabi dan umat-umatnya terdahulu, ya kan? Artinya ini khusus untuk aku dan kaumku, khusus aku dan umatku kata Nabi Muhammad. Wa uhillat liyal ya ghanaim walam tahilla li ahadin qabli. Bahwasanya ini dihalalkan harta rampasan untuk aku, yang dimana harta rampasan itu tidak halal untuk seseorang sebelum aku, ya, atau untuk seorang nabi sebelum aku. Yang keempat, wa u'titu syafa'ah. Aku telah diberikan syafaat. Syafaat di sinilah syafaatul kubra atau syafaatul uzma. Ini khusus Nabi Muhammad SAW. Ketika terjadi kegentingan yang sangat luar biasa di padang mahsyar, rasa takut dan mencekam yang sangat luar biasa di padang mahsyar. Pada saat itu makhluk khususnya manusia begitu lama untuk menanti pengadilan Allah Jalla wa'ala. Sehingga membuat mereka tidak sabar. Ya, mereka berharap agar Allah Jalla wa'ala membuka hisab dan pengadilannya. Mereka datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam tidak bisa meminta kepada Allah Jalla wa'ala. Datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga tidak bisa untuk meminta hal itu. Datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam juga tidak bisa. Datang kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Sampai akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad menyanggupi untuk meminta permintaan tersebut. Nabi Muhammad sujud di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Kemudian Allah Jalla Jalaluh membuka pengadilannya. Nah, itu yang disebut dengan syafaatul uzma atau syafaatul kubra. Ini khusus untuk Nabi SAW. Nanti kalau kita belajar syafaat, ada memang ya pengkhususan buat Nabi Muhammad. Cuma Nabi Muhammad yang sanggup untuk memberikannya. Salah satunya adalah tentang masalah syafaatul uzma tadi itu. Wallahu a'lam. Yang terakhir, ya, pengkhususan yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ila qaumi khassatan wa bu'istu ila nasi amatan. Nabi terdahulu itu diutus khusus kepada kaumnya saja. Sedangkan aku, kata Nabi Muhammad SAW, diutus kepada ya segenap manusia. Bahkan tidak hanya sekedar manusia, ya tidak hanya sekedar manusia, tapi makhluk yang lain seperti bangsa jin, nabinya juga Nabi Muhammad SAW. Ya, subhanallah. Jadi memang betul-betul sebagai rahmatan lil alamin. Ya, Nabi Muhammad SAW itu sebagai ya apa kita katakan sebagai rasa rahmat untuk alam semesta ini. Jadi Nabi terdahulu cuma dikhususkan untuk kaumnya saja, sedangkan Nabi Muhammad SAW itu diutus kepada segenap manusia. Dan itu disebutkan dalam surah Saba. Wa ma arsalnaka kafatan linnas illa basyira wa nadhira. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kepada segenap manusia kecuali untuk memberikan kabar gembira sekaligus memberikan kabar peringatan atau ancaman. Wallahu a'lam. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 335 dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 521. Setelah adzan kita teruskan ya berkaitan tentang pembahasan ini. Silakan adzan dulu. Allah Nabi Muhammad. Baik, kita lanjutkan kajian kita berkaitan dengan hadis nomor 45 ini, yang dimana di sini dijelaskan tentang keistimewaan yang ada pada Nabi Muhammad SAW dan juga tentunya buat umatnya Nabi Muhammad SAW. Sebagai tambahan ilmu, ini 5 hal yang disebutkan dalam hadis Jabir bukanlah sebagai pembatas. 5 keistimewaan yang ada pada hadis Jabir 5 keistimewaan yang ada pada hadis Jabir ini bukanlah sebagai pembatas. Bahkan keistimewaan untuk Nabi Muhammad dan buat umatnya lebih daripada 5.
Dalam hadis yang lain disebutkan, dalam hadis Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an, disebutkan ada 3 tambahan. Ya, fa'utiya Rasulullah SAW salasa. Keistimewaan yang ada pada Nabi Muhammad dan juga pada umat ini, u'tiya as-salawatil khamsu, diberikan salat yang 5 waktu. Kita tahu umat terdahulu 50 salat. Sedangkan kita cuma 5 kali. Yang dimana nilainya itu sama seperti kita mengerjakan 50 salat. Kemudian juga u'tiya khawatima suratil Baqarah. Diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu berkaitan dengan 2 ayat yang terakhir dalam surah Al-Baqarah. Subhanallah, ini keistimewaan yang ada pada umat ini. Termasuk juga wa ghufira liman lam yusyrik billahi min ummatihi syai'an al-muqhimat. Diampuni dosa-dosa orang yang meninggal dunia ya dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang melakukan perbuatan dosa selain dosa syirik, selain daripada dosa syirik. Ya, karena kita tahu jika seseorang meninggal dunia membawa dosa besar, selama bukan dosa syirik besar, itu hukumnya apa? Tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah Jalla wa'ala. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafaralah. Jika Allah Jalla wa'ala berkehendak, bisa saja dikarenakan dosa besar yang dia bawa selain daripada syirik besar, bisa saja akibatnya dia itu mampir ke dalam siksa api neraka. Tapi tidak kekal abadi. Ada seorang muslim meninggal dunia. Dia belum sempat untuk bertaubat dari sukanya berzina. Gimana hukum di akhiratnya nanti? Kita menjawab apa? Tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah Jalla wa'ala. Jika Allah berkehendak, akibat dosa zinanya tersebut, bisa saja Allah mampirkan ke dalam neraka. Tapi tidak kekal abadi. Tapi jika Allah Jalla wa'ala berkehendak, bisa saja Allah Jalla Jalaluh ampuni dosanya. Ustaz, ada seorang muslim meninggal dunia dalam kondisi negak khamar, narkoba. Gimana hukum di akhiratnya? Kita katakan apa? Tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah Jalla wa'ala. Jika Allah berkehendak, bisa saja Allah mampirkan dia ke dalam neraka. Dikarenakan dia belum sempat untuk bertaubat dari sukanya meminum minuman keras atau narkoba. Atau jika Allah berkehendak, bisa saja Allah ampuni. Subhanallah, ada seseorang meninggal dunia, muslim, tapi banci Ustaz, atau gay. Gimana hukum di akhiratnya Ustaz? Tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah Jalla wa'ala. Ya, termasuk dosa-dosa yang lainnya. Termasuk dosa-dosa besar yang lainnya. Yang disebut dengan syirik yang tidak diampuni, itu adalah syirik besar yang dibawa mati. Nah, keistimewaan umat ini untuk dosa-dosa besar yang lainnya selain syirik besar, itu masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Makanya diistilahkan dengan istilah apa? Tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah Jalla Jalaluh. Makanya Allah Jalla wa'ala mengatakan di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 48, dan juga dikuatkan di dalam ayat 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala tidaklah mengampuni dosa syirik. Syirik di sini maksudnya apa? Syirik besar yang dibawa mati. Meninggal dunia, belum sempat untuk bertaubat. Dari sukanya dia datang ke kuburan, cari wangsit, bertawasul dengan ahli kubur, berdoa kepada ahli kubur.
Meninggal dunia belum sempat untuk bertaubat. Dari sukanya dia datang ke dukun, peramal, paranormal. Meninggal dunia belum sempat dia bertaubat. Dari sukanya dia mengumpulkan benda-benda yang diyakini ada keramatnya. Yang diyakini bahwasannya itu benda sanggup untuk mendatangkan manfaat dan sanggup untuk mencegah mara bahaya. Meninggal dunia belum sempat untuk bertaubat dari yang namanya syirik besar. Maka dipastikan ini loh syirik yang tidak diampuni. Yaitu syirik besar yang dibawa mati. Tapi para pelaku syirik besar, jika sebelum meninggal dunia, dia bertaubat taubatan nasuha, diampuni tidak oleh Allah Jalla wa'ala? Insya Allah biidznillah diampuni. Jika sebelum meninggal dunia, bertaubat. Jangankan syirik, berkaitan dengan dosa kekufuran. Ada non-muslim kafir, sebelum meninggal dunia, dia masuk Islam. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Diampuni tidak dosa kekufurannya. Jika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat sebelum meninggal dunia, insya Allah biiznillah diterima keislamannya dan diampuni seluruh dosa-dosanya, termasuk dosa kekufurannya. Nah, termasuk orang melakukan perbuatan syirik besar. Ustaz, ana dulu suka datang ke kuburan, cari wangsit, bertawasul dengan ahlul kubur, ya, berdoa kepada ahlul kubur, minta ini, minta itu. Nah sekarang paham, ternyata itu syirik besar. Jika anak bertaubat sekarang ini, diampuni tidak dosa syirik besar anak itu. Ya Allah ya akhi, diampuni. Kata Nabi SAW, Inna Allah yakbal taubatal abdi malam yugargir. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala selalu menerima taubatnya seorang hamba selama ruh masih dikandung badan. Dan dikuatkan dalam surah Az-Zumar ayat 53. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Natu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, yang berlumurkan dengan dosa. Salah satu dosa yang dia lakukan, melakukan perbuatan syirik. Kalian masih hidup, minta ampun. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa dari ampunan Allah Jalla wa'ala. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala mengampuni seluruh dosa-dosa. Jadi poinnya, keistimewaan umat ini, kalau dia meninggal dunia, membawa dosa besar, dan itu belum sempat dia bertaubat, taubatan nasuha, maka hukumnya apa? Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Jalla wa'ala. Kecuali berkaitan dengan syirik besar. Kalau yang dibawa mati itu syirik besar, ini yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Jalla wa'ala. Syirik besar yang dibawa mati. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala firmankan dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 48 dan ayat 116. Ini yang mengakibatkan dia tersebut kekal abadi dalam neraka selama-lamanya. Tidak ada yang sanggup untuk menolong. Sebagaimana yang Allah Jalla Jalaluh sebutkan di dalam surah Al-Ma'idah, surah yang kelima, ayat 72. Innahu may yushrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Nah, insyaallah hadis nomor 45 ini nanti kita akan kupas tuntas lagi pada pertemuan kita yang akan datang. Kita cukupkan kajian kita sampai di sini dulu. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.